Mana prosentase pembagian 8 asnafnya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fuqara tidak ada income pemasukan sama sekali. Janda tua umur 80, suami tak ada, anak tak ada pemasukan sama sekali. Fuqara. Masakin, ada pemasukan tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan standar kota kita misalnya 3 juta, dia hanya ada 1 juta. Ambil upah cuci, maka masuk masakin. Amilin, amil zakat. Mu'allafati qulubuhum, ini membuka pintu celah. Mu'allaf ini jangan kasih lagi, karena akan membuka pintu celah. Kalau sudah mau bulan puasa, mau hari raya, semua mencetak ulang sertifikat mu'allaf. Jadi kalau dia mu'allaf, dia tetap kita kasih karena dia miskin. Tolonglah Pak Haji, saya baru masuk Islam. Kapan kau masuk Islam? Tahun 90 Pak Haji. Dah masuk sini, masukkan ke. Jadi bukan tak dikasih. Mu'allaf zaman dulu itu, Abu Sufyan masuk Islam. Berapa dia dikasih Nabi? 100 ekor onta. Kenapa? Dengan harapan kalau kepala sukunya masuk Islam, maka seluruh, datanglah misalnya kepala suku Sakai atau suku Talang Mama yang punya pengaruh luar biasa. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh sukunya masuk Islam. Begitu konsep mu'allaf itu zaman dulu. Mu'allaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya. Bukan macam zaman sekarang. Suaminya masuk Islam, anak bini pun tak ikut. Jadi kalau dia ada masuk Islam, masukkan Islam. Tapi kalau dia ada masuk Islam, mu'allaf, betul. Tapi kita kasih karena dia miskin. Riqab. Riqab mukatab, hamba sahaya yang mau dibebaskan tuannya, tapi dengan syarat bisa menebus dirinya. Kau budakku, kalau kau bayar 100 juta, kau bebas. Datanglah si Riqab nih ke rumah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akan dibebaskan tuan saya kalau saya sanggup bayar. Berapa dia minta? 100 juta. Boleh kita kasih dia zakat. Sekarang tak ada lagi. Gharimin, orang yang dililit hutang. Gharimin ini tutup. Karena kalau lilit hutang ini dibuka sekarang, semua orang berhutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, ceret hutang, kompor hutang, kulkas hutang. Satu-satunya yang lunas bininya. Hah? Fisabilillah. Fisabilillah menurut 4 mazhab paling mutua, mazhab Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Fisabilillah artinya untuk perang jihad fisabilillah, melawan Israel. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan untuk mengagungkan agama Allah. Itulah mengapa pelajar di Malaysia yang belajar di Al-Azhar itu dapat zakat. Dari mana itu? Fisabilillah, karena mereka termasuk jalan mengagungkan agama Allah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini tak bisa lagi. Kenapa? Karena Ibnu Sabil ini orang yang putus belanja. Datang dari Medan, mau pergi ke Palembang. Berhenti dia di Masjid Cepron, Ittihad Rumbai. Tolonglah Pak, saya putus belanja nih, saya Ibnu Sabil, kata dia. Akhirnya orang masjid Ittihad kasihlah duit. Nih 1 juta. Pergi dia nangkot. Habis itu berhenti pula dia di Tenayan. Kata dia, saya dari Palembang nih Pak, mau pergi ke Medan. Akhirnya kerja dia itu aja boleh balik.
Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain yang kita lakukan kecuali inventarisir 4 nih saja. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. 4. Oke? Setelah cukup 4 itu, sekarang membaginya per kepala atau per asnaf. Dapatlah zakat mal dengan zakat beras, semuanya pengurus masjid mendapat 10 juta. Kita mesti bagi per asnaf, kata dia. Akhirnya dibagi 4. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Apa yang terjadi? Fakir miskin 20 orang. 100.000 lah dapat satu orang. Amil cuman berdua. 2 juta. Ini masalah ini pakai. Lalu bagaimana? Pembagian per asnaf ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang besar. Basnas. Bisa. Lazis, Lasnas bisa. Tapi kalau untuk masjid kecil, surau, musola, kantor tidak pakai sistem asnaf, tapi musyawarah lah, hitung berapa. Hitung berapa. Fisabilillah, berapa anak mahasiswa kita yang ada di Sudan sekarang? Kok usah tiba-tiba Sudan? Sudan paling susah. Maroko agak banyak duitnya sedikit. Mesir juga. Berapa mahasiswa yang perlu kita bantu sana? 10 orang. Oke, 10. Amil. Amil ini berapa? 1 tukang kutip, terus 1 tukang hitung, terus 1 tukang distribusi, terus ada pula staf 2 orang. Oke. Miskin berapa? Ada 5, Pak. Fakir berapa? Ini agak banyak sedikit, Pak. Berapa? Ada 15. Bagilah, dimusyawarahkan bersama. Ketua masjid, pengurus, sekretaris, bendahara, satpol PP, polisi. Khawatir nanti terjadi, karena ini panas nih, lapar semua, tak duit nih semua. Wah, mau mengamuk aja nih. Nanti yang fakir ini pun tak bisa main kepala. Tak sama fakir ini. Jangan setelah itu kalian bagi semuanya beras itu per kepala 20 kilo. Tak sama. Ada yang di rumah itu dia 7 orang. Suami 1, istri 1, anak 5. Yang 1 lagi pula cuma 2 orang tua. Yang 2 orang ini bisa lah 40 kilo. Tapi kalau ini, masa jadi 140 kilo cuma mereka? Yang 1 ini pula anak bayi baru lahir. Nah, jadi ada rasional, dimusyawarahkanlah. Jelas, sedetil-detilnya sudah saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab.